Hai, saya Andre dan pada hari ini mau jelasin tentang aplikasi pinjaman online terpercaya yang bernama Uangmi. Jadi saya udah pernah nyoba minjem di Uangmi sebesar 1,4 juta dengan tempo cicilan 30 hari. Pada hari ini cicilan tersebut sudah lunas dan waktu itu 3 jam setelah pembayaran limit saya langsung dikembalikan sehingga saya bisa minjem lagi. Uniknya di pinjaman kedua, bunga pinjaman di Uangmi itu turun dibandingkan dengan pinjaman yang pertama. Di pinjaman pertama, saya mendapatkan bunga sebesar 0,8% per harinya, tapi di pinjaman kedua cuma 0,4% per harinya, jadi turun setengahnya. Mungkin hal ini juga terkait dengan ketentuan OJK yang mengharuskan aplikasi pinjaman online untuk memberikan bunga yang lebih rendah kepada masyarakat. Oleh karena itu, saya merekomendasikan aplikasi Uangmi untuk kamu yang membutuhkan pinjaman berkali-kali. Dan buat kamu yang mau minjem, itu tenang aja, Uangmi telah mendapatkan izin permanen dan diawasi oleh OJK sehingga bisa memberikan rasa aman kepada para peminjamnya. Selanjutnya pada video hari ini, itu udah sesuai dengan judulnya, kita akan melaksanakan tanya-jawab seputar pinjaman aplikasi Uangmi. Karena kan saya udah upload video tentang cara pinjam dan cara melakukan pelunasan pembayaran di aplikasi Uangmi. Tapi tetap aja banyak dari kalian yang bertanya, dan karena rasanya nggak mungkin saya jawab satu persatu, oleh karena itu saya buatkan video ini untuk bisa bantu jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Dan agar pertanyaan serta jawabannya itu lebih teratur, saya akan bagi menjadi beberapa segmen. Yang pertama adalah pendaftaran, yang kedua adalah pencairan, dan yang ketiga adalah pelunasan. Saya akan coba jawab beberapa pertanyaan kalian dari masing-masing segmen. Dan timestamp-nya sudah saya taruh juga di kolom deskripsi, jadi kalian bisa langsung menuju segmen yang kalian mau. Atau kalian juga bisa nonton keseluruhan videonya dari awal sampai dengan habis. Segmen yang pertama adalah pendaftaran. Dan pertanyaan pertama di segmen ini adalah, apa sih syarat utama untuk mengajukan pinjaman di aplikasi Uangmi? Terdapat 3 syarat teman-teman. Yang pertama, kamu adalah warga negara Indonesia, berusia minimal 21 tahun, dan mempunyai IKTP. IKTP-nya ini harus berbentuk fisik karena kalian akan diminta untuk memfotonya nanti. Dan kalian juga tidak bisa menggunakan resi KTP saat melakukan pendaftaran di aplikasi Uangmi. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana daerah cakupan Uangmi? Jadi Uangmi itu melayani seluruh wilayah di Indonesia, teman-teman. Nah, yang perlu kalian ingat adalah pengajuan pinjaman di aplikasi Uangmi hanya bisa dilakukan melalui aplikasi. Buat kamu yang tertarik, link downloadnya udah saya taruh di kolom deskripsi. Jadi, untuk melakukan peminjaman tidak bisa dilakukan di luar aplikasi. Tidak bisa melalui telepon, tidak bisa melalui SMS, tidak bisa melalui WhatsApp, ataupun sarana yang lainnya. Jadi, kamu hanya bisa pinjam di aplikasi Uangmi. Pertanyaan selanjutnya, apakah pengusaha bisa pinjam di Uangmi? Jawabannya adalah bisa. Kamu bisa mengajukan pinjaman di aplikasi Uangmi apabila kita berprofesi sebagai content creator, freelance, atau pengusaha. Jadi, kamu yang tidak memiliki slip gaji itu bisa mengajukan pinjaman di Uangmi. Tapi ada satu service nih yang kita nggak bisa ngajukan, yaitu namanya pay letter. Ini adalah khusus untuk nasabah dengan tipe akun premium. Dan untuk mengajukan tipe akun premium ini, kita harus memiliki penghasilan bulanan yang stabil. Jadi kayaknya freelance content creator ataupun pengusaha tidak bisa mendapatkan service pay letter ini. Tapi kita tetap bisa mendapatkan pinjaman uang tunai, teman-teman. Pertanyaan yang keempat, apakah kita bisa pinjam di Uangmi apabila kita memiliki pinjaman di tempat lain, misalnya pinjaman di bank atau pinjaman di pinjol legal lainnya? Jawabannya adalah bisa, yang penting kita statusnya lancar dan tidak ada tunggakan. Karena sekarang OJK melalui AFPI itu meluncurkan yang namanya Fintech Data Center atau kita singkat dengan FDC, di mana para pinjol legal itu bisa saling berbagi riwayat informasi kredit. Jadi kita yang memiliki sejarah kredit yang buruk tidak akan bisa lagi pinjam di pinjol legal lainnya. Berdasarkan aturan OJK, kita akan masuk blacklist kalau terlambat bayar dalam waktu 90 hari. Oleh karena itu, buat kalian yang status pinjamannya lancar, kalian bisa terus minjem di banyak aplikasi. Kayak saya sendiri, saya punya banyak platform aplikasi, ada Akulaku, Kredivo, dan Uangmi ini, serta beberapa pinjaman di bank. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kita bisa mendapatkan pinjaman dari banyak tempat
selama status pembayaran kita lancar. Cuman saya ada satu tips untuk mengambil pinjaman, itu maksimal cicilannya adalah 30% dari penghasilan. Jadi misalnya penghasilan kalian adalah 10 juta per bulan, maka maksimal cicilan adalah 3 juta. Tidak boleh lebih agar arus keuangan kamu tidak terganggu. Pertanyaan selanjutnya, apakah harus mengisi kontak darurat? Jawabannya itu harus, teman-teman. Seperti saya sendiri di aplikasi Uangmi mengisi kontak darurat istri dan adik saya. Hal ini penting banget agar Uangmi bisa melakukan verifikasi data dan menentukan skor kredit kita. Oleh karena itu, sebelum kalian mencantumkan nama dan nomor handphone seseorang sebagai kontak darurat, ada baiknya kamu beritahukan dulu agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Pertanyaan yang keenam, saya ada kendala selfie saat melakukan pendaftaran di Uangmi. Itu kenapa? Nah, jawabannya adalah selfie di aplikasi Uangmi itu emang nggak ada tombolnya, teman-teman. Itu dilakukan oleh aplikasi secara otomatis. Jadi, kalau kamu ingin melakukan selfie, pastikan kamu memiliki cahaya yang cukup dan memberikan akses kamera kepada aplikasi Uangmi sehingga dia bisa melakukan foto secara otomatis. Kamu tinggal arahkan aja muka ke kamera dan selanjutnya Uangmi akan foto dirimu secara otomatis. Selanjutnya, pertanyaan terakhir dari segmen pendaftaran, kalau misalkan saya lupa sandi jadi tidak bisa login kayak gimana? Teman-teman, itu gampang banget. Jadi kita bisa bikin password baru pada menu daftar atau masuk. Di situ kan ada tombol lupa password ya. Nantinya kita klik aja dan kita akan dikirimkan OTP untuk membentuk password baru. Jadi buat kamu yang lupa password untuk bisa login ke aplikasi Uangmi, itu nggak perlu ribet, langsung aja klik lupa password dan bikin password baru kamu. Oke, itu adalah 7 pertanyaan dari segmen pendaftaran. Selanjutnya kita masuk ke segmen yang kedua, yaitu pencairan. Pertanyaan pertama dari segmen ini adalah, apakah Uangmi dapat mencairkan ke rekening atas nama orang lain? Jawabannya adalah tidak bisa, teman-teman. Nama KTP dan nama yang tertera di buku rekening itu harus sama. Jadi kalau KTP kita namanya Andre Tuan, maka di buku rekening juga namanya harus Andre Tuan. Gak boleh beda, harus sama. Pertanyaan selanjutnya, apakah pencairan bisa dilakukan ke GoPay, OVO, atau e-wallet lainnya? Jawabannya adalah tidak bisa, kita harus mencairkan uang ke rekening bank yang normal. Kalau kamu belum punya rekening, saya udah pernah kasih rekomendasi beberapa bank yang bisa buka rekening secara online. Contohnya adalah Bank Neocommerce, Tomorrow, One Mobile, FlexiCash, Digibank, di mana bank-bank tersebut mau mengirimkan ATM langsung ke alamat kamu. Jadi, buat kamu yang belum punya rekening, langsung aja nonton video review dari salah satu bank tersebut. Pertanyaan yang ketiga, berapa lama proses pencairan? Jadi, kalau pengalaman saya kemarin, proses pencairan itu memakan waktu kurang lebih 1 jam, teman-teman. Tapi kalau dari Uangmi sendiri, itu bilang kalau pencairan dana akan memakan waktu maksimal 2 hari. Sepertinya ini karena dia ngirimin dari salah satu bank gitu ya. Kalau ditransfer ke rekening yang berbeda, itu kan ada yang namanya sistem clearing. Jadi, itu membutuhkan waktu sekitar 2 hari. Kalau uangnya belum cair juga dalam waktu 2 hari, kalian bisa menghubungi customer service dari Uangmi yang kontaknya bisa kalian lihat di layar berikut. Dan pertanyaan terakhir dari segmen pencairan, apakah saya bisa pinjam berkali-kali di aplikasi Uangmi? Jawabannya adalah bisa, teman-teman. Karena kayak saya kemarin itu kan dapat limitnya 1.400.000. Di pinjaman pertama saya nyairin 400.000. Di pinjaman kedua saya nyairin lagi 1 juta. Total 1.400.000 sesuai dengan limit yang diberikan oleh Uangmi kepada saya. Selanjutnya, setelah kamu melunasi seluruh utang kamu, Uangmi akan mengembalikan limit kamu sehingga kamu bisa pinjam lagi di aplikasi Uangmi. Oke, kita langsung masuk aja ke segmen yang terakhir, yaitu tentang pelunasan. Pertanyaan pertama, apakah bisa melihat simulasi pembayaran di aplikasi Uangmi? Jawabannya adalah bisa. Jadi ketika kamu baru download, kamu bisa melakukan simulasi jadwal pembayaran berdasarkan jumlah pinjaman dan tenornya. Misalnya, kamu dikasih limit 4 juta. Terus saya mau nyairin 2 juta dengan tempo 4 bulan. Itu bisa kamu lakukan simulasi dengan menggunakan aplikasi Uangmi yang bisa kamu download dengan menggunakan link yang ada di kolom deskripsi. Selanjutnya pertanyaan kedua, apakah kita bisa menentukan tanggal pembayaran? Jawabannya adalah tidak bisa. Tanggal pembayaran itu telah ditentukan sesuai dengan tanggal pencairan dana. Jadi misalnya saya pinjam tanggal 1 Desember.
untuk tempo 30 hari. Maka saya harus bayar lunas pada tanggal 31 Desember. Itu kita nggak bisa otak-atik ya teman-teman, sudah dipersiapkan oleh sistem, kita tinggal ikutin aja. Pertanyaan berikutnya, cara bayar tagihan UangMie kayak gimana? Kamu bisa melakukan pembayaran cicilan UangMie melalui Alfamart, Indomaret, ataupun dengan menggunakan transfer ke virtual account dari UangMie, teman-teman. Pastikan kamu transfer ke rekening UangMie yang telah terdaftar di aplikasi ya, untuk menghindari penipuan. Selengkapnya udah saya upload di video ini, buat kamu yang mau tahu langsung aja cek videonya. Pertanyaan selanjutnya, dapatkah kita melakukan pembayaran dipercepat? Jawabannya adalah bisa, tetapi tidak ada yang namanya penyesuaian bunga dan biaya, teman-teman. Jadi sebenarnya rugi sih kalau kita mau bayar dipercepat, karena tidak ada pengurangan sama sekali. Jadi cara bayarnya adalah jumlah tenor sisa dikali dengan besar cicilan. Jadi misalnya kita ada cicilan 5 bulan lagi, terus per bulannya kita harus bayar 1 juta. Ya udah, kita untuk lunasin harus bayar 5 kali 1 juta, yaitu 5 juta rupiah. Tidak ada diskon, tidak ada potongan, makanya saya bilang rugi kalau kamu mau bayar dipercepat. Mendingan bayar sesuai dengan tanggal jatuh tempo yang telah disepakati di awal aja. Pertanyaan terakhir, kalau telat bayar kayak gimana? Jadi UangMie itu menerapkan denda yang lumayan mahal, teman-teman. Jadi ada yang namanya denda keterlambatan sebesar 0,8% per hari, dan ada denda layanan penagihan sebesar 1,6% per hari. Jadi totalnya adalah 2,4% per hari. Jadi buat kamu yang mau minjam di aplikasi UangMie, jangan telat bayar. Oke, segitu dulu aja tanya jawab seputar aplikasi UangMie yang bisa ngasih kita pinjaman online langsung cair dengan modal KTP. Semoga informasinya bermanfaat, dan kalau kamu ada pertanyaan langsung tinggalin aja di kolom komentar. Jangan lupa like kalau kamu suka dengan videonya, dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!